Halo saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Syafri MTV, channel yang informatif dan inovatif. Saudara, hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 kemarin, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atau Kejati Sumbar akhirnya menahan 12 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran ganti rugi lahan tol Padang Sicincin yang merupakan proyek strategis nasional. Belasan tersangka tersebut sempat menjalani pemeriksaan secara bergantian mulai dari pukul 10 pagi hingga akhirnya mereka semua digiring ke rumah tahanan negara kelas 2B Padang sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sore. Hari ini kami lakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka sesuai dengan pasal 21 KUHP, di mana alasan objektif dan subjektif telah terpenuhi, kata Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar Suyanto yang didampingi Asisten Intelijen Mustakbirin di Padang Rabu kemarin. Beberapa poin dalam pasal 21 KUHP itu adalah karena khawatir tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi kembali tindak pidana tersebut. Taruh kasih jalan dulu. Belakang, saya ke belakang. Ya. Seperti yang kami kutip dari Antara Sumatera Barat, para tersangka yang ditahan oleh penyidik itu adalah penerima ganti rugi, yakni BK, MR, SP, KD, AH, RF, dan SA, yang juga merupakan perangkat pemerintah nagari. Kemudian 5 tersangka lainnya adalah SS yang berlatar belakang perangkat pemerintah nagari, lalu ada YW, aparatur pemerintahan di Padang Pariaman, kemudian J, RN, dan US dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN selaku panitia pengadaan tanah. Seorang tersangka yang berlatar belakang penerima ganti rugi yaitu SY tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat akan kembali melayangkan surat panggilan kepadanya pada hari Selasa mendatang. Sebelum ditahan, kata Suyanto, 12 tersangka tersebut sempat menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu serta didampingi oleh pengacara masing-masing. Mereka akan ditahan untuk 20 hari ke depan. Sementara itu, proses pemberkasan kasus juga terus kami kebut, katanya lagi. Dari ke-12 orang tersebut, 1 diantaranya adalah perempuan yang berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran ganti rugi lahan tol Padang Sicincin yang masuk proyek strategis nasional. Diperkirakan dalam kasus itu, negara mengalami kerugian keuangan mencapai 28 miliar rupiah karena diduga uang pembayaran ganti rugi lahan tol yang telah digelontorkan negara diklaim secara melawan hukum oleh orang yang tidak berhak sebagai penerima ganti rugi. Penetapan tersangka telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada 29 Oktober 2021 lalu. Mereka diproses dalam 11 berkas terpisah. Kejati Sumbar membeberkan kasus itu berawal saat adanya proyek pembangunan tol Padang Sicincin pada 2020 sehingga negara menyiapkan uang sebagai ganti rugi bagi lahan yang terdampak pembangunan. Salah satu lahan yang terdampak adalah Taman Keanekaragaman Hayati atau KHT di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman dengan uang ganti rugi yang diterima oleh orang per orang.
Setelah diusut lebih lanjut oleh kejaksaan, ternyata diketahui bahwa Taman Kehati itu statusnya masuk dalam aset daerah dan tercatat pada bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Padang Pariaman. Lahan itu termasuk ke dalam objek ketika Kabupaten Padang Pariaman mengurus pemindahan Ibu Kota Kabupaten atau IKK ke Malintang pada tahun 2007 yang lalu. Pengadaan tanah dalam kegiatan pemindahan IKK saat itu dilengkapi dengan surat pernyataan pelepasan hak dari para penggarap tanah serta dilakukan ganti rugi. Lahan akhirnya dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan membangun kantor bupati pada tahun 2010, hutan kota 2011, ruang terbuka hijau 2012, kantor dinas 2014, termasuk Taman Kehati pada tahun 2014 berdasarkan SK Bupati seluas 10 hektar. Pembangunan dan pemeliharaan Taman Kehati saat itu menggunakan dana alokasi khusus atau DAK Kementerian Lingkungan Hidup serta APBD Kabupaten Padang Pariaman. Asintel Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menegaskan penyidikan kasus saat ini murni terkait pembayaran ganti rugi lahan saja, bukan pengerjaan fisik proyek tol, sehingga tidak akan berdampak kepada pengerjaan proyek tol, apalagi menghambat pengerjaannya. Pemprosesan ini bagian dari upaya kejaksaan dalam mendukung proyek tol sebagai proyek strategis nasional. Jangan sampai ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara, katanya lebih lanjut. Dan saudara, akhirnya sampai di sini dulu jumpa Anda dengan Safri MTV, channel yang informatif dan inovatif. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum, tentunya kami kembali mohon dukungan Anda dengan menekan tombol subscribe agar kami kembali hadir dengan informasi-informasi terbaru dan terkini untuk Anda semuanya. Sebelum berpisah, kembali kami ingatkan Anda untuk tetap menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, memakai sabun, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Saya akhiri dengan mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.